Pendidikan Guru Penggerak tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Emi Nuryani, calon guru penggerak, Angkatan 10, Kabupaten Parigi Mutong. Video ini berisi tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1. Komik video animasi. Mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Reski. Bagaimana kabar? Hari ini, sepertinya ada yang sedang dipikirkan. Waalaikumsalam. Bu Emi, alhamdulillah sehat, Bu. Saya sedang bingung. Apakah hari ini saya sudah mendidik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Saya jadi ragu dengan apa yang saya lakukan selama ini. Loh, kenapa Bu Reski berpikir demikian? Selama ini yang saya lihat sebagian besar, Bu Reski sudah menerapkan pembelajaran seperti yang dituntunkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa benar begitu, Bu Emi? Saya kok belum mengerti. Baiklah, akan saya coba jelaskan satu persatu ya, Bu. Iya, Bu Emi. Saya ingin tahu, supaya bisa paham. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ada beberapa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara antara lain. Pendidikan berpusat pada anak. Pendidik sebagai petani. Bermain adalah kodrat anak. Trilogi pendidikan. Pendidikan budi pekerti. Anak belajar menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kemerdekaan belajar. Setiap hari kita berjumpa dengan anak-anak selalu tersenyum. Kemudian berjabat tangan, mengucapkan salam, dan menyapa mereka bukan? Ini berarti kita sudah menerapkan apa yang dituturkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kebahagiaan dan keselamatan anak. Benar sekali, Bu Emi. Kita sudah melakukannya setiap hari, baik dengan sesama rekan guru maupun dengan siswa. Dengan hal-hal yang sudah kita lakukan tersebut, kita sudah memberikan mereka kebahagiaan dengan suasana yang menyenangkan. Juga mengajarkan kepada mereka untuk selalu ramah dan sopan kepada orang lain. Pendidikan diibaratkan sebuah proses persemaian benih-benih tanaman. Siswa sebagai benihnya dan kita sebagai petaninya. Sebagai petani kita menanam, merawat, dan menjaga tanaman kita supaya dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan tanaman yang unggul. Demikian pula dengan pendidikan, kita sebagai pendidik hendaklah selalu mengarahkan, menuntun, membimbing anak didik kita dengan tanpa paksaan dan rasa tanggung jawab supaya anak didik kita bisa menjadi orang yang merdeka, menemukan potensi dan kebahagiaan. Iya, Bu Emi. Saya juga selalu berusaha menuntun, mengarahkan, membimbing mereka dalam kegiatan di sekolah. Saya bertanya apa yang mereka sukai, mereka inginkan, dan apa keinginan mereka nanti ketika dewasa. Selain itu, sekolah kita juga sudah ada program yang sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi Bu Reski, antara lain, ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan minat dan potensi anak, ada pramuka, olahraga, keagamaan, paskibraka, PMR, juga program bimbingan konseling pada anak didik kita. Dari program tersebut kita bisa mengetahui potensi, bakat, dan minat siswa kita. Konsep pendidikan yang lain dari Ki Hajar Dewantara yaitu bermain. Bermain adalah kodrat anak-anak. Maksudnya di sini kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa dengan menyelinapkan permainan atau game di setiap kegiatan pembelajaran. Istilahnya bermain sambil belajar. Hal itu membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Iya, Ibu Emi. Saya malah sering mengajak mereka belajar sambil bermain, yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Saya mengikuti apa yang anak inginkan. Memang mereka suka bermain. Tadi seru ya? Belajarnya asyik sekali. Belajar sambil bermain games. Alhamdulillah. Hampir semua sudah kita laksanakan ya. Tinggal memperdalam dan memperluas lagi implementasinya dalam perspektif Ki Hajar Dewantara.
Pendidikan budi pekerti juga sudah kita terapkan di sekolah kita loh Bu Reski, yaitu pembiasaan yang selalu kita lakukan setiap hari mulai dari salam, salim, berdoa, disiplin berseragam, disiplin waktu, syarat berjamaah, kerja bakti dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau trilogi, pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bagaimana, Bu Emi? Konsep trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngaso Sang Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tat Wuri Handayani, Ing Ngarso Sang Tulodo artinya, kita sebagai guru harus memberi teladan atau contoh kepada anak didik kita. Misalnya tentang kedisiplinan. Kalau ingin anak kita disiplin, maka kita harus memberikan contoh teladan dahulu, mulai dari disiplin waktu, disiplin berpakaian, beribadah, dan lain sebagainya. Dengan sendirinya, anak akan meniru apa yang kita lakukan. Selanjutnya adalah Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti kita sebagai guru bisa menjadi sosok inspiratif, solutif, inovatif, dan kreatif sehingga anak-anak akan menyukai pelajaran kita dan kreatif karena guru bisa menggali dan mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki. Jadi dengan demikian, anak-anak juga akan bersemangat mengikuti pelajaran kita karena kita selalu mensupport mereka, ya Bu Emi. Betul sekali Bu Rizky. Inspirasi, motivasi dari kita akan memberikan mereka kekuatan dan semangat karena memacu anak untuk giat belajar. Karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat energi positif dari kita. Wah, sepertinya memang selama ini saya kurang memberikan motivasi untuk mereka Bu Emi, sehingga mereka kurang bersemangat dalam belajar di mata pelajaran saya. Alhamdulillah itu berarti Bu Rizky sudah merefleksi diri sendiri atas apa yang Ibu Rizky sudah lakukan di kelas. Benar sekali Bu Emi. Saya jadi merasa bersalah pada anak didik saya. Trilogi pendidikan yang ketiga dari Ki Hajar Dewi Aintara adalah Tat Wuri Handayani yang berarti kita sebagai guru di belakang anak didik diharapkan bisa memberikan arahan dorongan, kepercayaan, motivasi kepada siswa kita dalam melaksanakan tugasnya. Tat Wuri berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang, serta bebas dari pamrih. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan, perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri supaya mereka berkembang menurut kodratnya. Apakah ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara lainnya yang bisa saya ikuti dan terapkan untuk mendidik anak saya supaya berhasil sesuai harapan, Bu Emi? Ada lagi Bu Rizky, yaitu pendidikan dalam artian menghamba pada sang anak. Maksudnya bagaimana itu Bu Emi? Pendidikan yang bertambah berpihak pada anak yakni pendidikan yang berpusat pada peserta didik yakni peserta didik bukan dilihat sebagai objek, namun dijadikan sebagai subjek. Berikan mereka kesempatan dan fasilitas dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Seorang guru harus menghamba kepada anak yang berarti memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan segala hal yang mendukung dalam memfasilitasi dan memotivasi proses anak, membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Menakjubkan sekalian. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memang luar biasa ya Bu Emi. Benar sekali Bu Reski. Pemikiran Ki Hajar Dewi Aintara benar-benar membuat kita sadar arti pendidikan yang sebenarnya ya Bu. Bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja, namun lebih dari itu, pendidikan harus bisa memerdekakan anak, memberi hak untuk mereka berkembang sesuai dengan potensinya, bakatnya. Kita mendidik peserta didik kita disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Terima kasih banyak Bu Emi. Atas penjelasannya tadi, sekarang pikiran saya menjadi lebih terbuka dalam memahami makna pendidikan yang sebenarnya. Semoga nanti saya bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi dalam kegiatan pembelajaran saya. Sama-sama Bu Rizky, kita sama-sama belajar ya Bu, supaya nanti bisa mendidik siswa kita dengan baik, menjadi profil pelajar Pancasila sesuai harapan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video animasi ini.